Madrasah hebat bermartabat. Madrasah hebat bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat teruntuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik contoh dan teladan buat kita sekalian. Saya tidak bisa menggambarkan suasana kegembiraan di satu majelis yang hari ini di tengah kesibukan jadwal Pak Kakanwil dari Parepare ya Pak Kakanwil ya? Ya, dari Parepare tadi ini ya harus kita sempatkan hadir di satu majene ini sekaligus silaturahim dan melihat kondisi di madrasah satu majene ini. Alhamdulillah Pak Kakanwil telah berada di tengah-tengah kita, berada di sangat dekat dengan saya pemirsa, hanya berjarak mungkin setengah meter. Dan kalau saya ingat Pak Kakanwil, jarak seperti ini Pak Kakanwil dengan saya itu dari 2007 tahun lalu, 2013 saat kita di Bimas sama-sama Pak Kakanwil. Iya. Beliau sangat humble, sangat bersahabat dengan seluruh staf di Bimas Islam pada saat itu, dan termasuk saya sering diajak jalan kemana-mana untuk menemani beliau. Saya masih ingat Pak Kakanwil itu. Iya betul. Dan sangat gembira sekali dengan kehadiran beliau pada siang hari ini. Apa kabar Pak Kakanwil? Ya, kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat dan semangat, sukses dan bahagia. Alhamdulillah Pak Kakanwil sehat selalu. Perkenalkan Pak Kakanwil, ini adalah studio Kabar Madrasah. Jadi studio ini itu dibangun di masa awal-awal pandemi COVID untuk menghubungkan kami yang ada di madrasah di Kementerian Agama dengan masyarakat luas, termasuk kepada para siswa di rumah, orang tua siswa, dan bukan hanya siswa madrasah di Majene saja, tapi di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, bahkan di mana saja yang butuh pengetahuan yang disiarkan dari tempat ini. Pak Kakanwil, kami sudah ada beberapa list pertanyaan yang kami siapkan. Jadi tim kreator tadi malam berpikir besok Pak Kakanwil datang, kita mau tanya apa gitu. Jadi saya sudah terima beberapa list dari mereka. Saya mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Kemarin kan DIPA sudah diserahkan dari Presiden ke Gubernur ke beberapa satker. Termasuk saya lihat Pak Kakanwil ada di auditorium itu. Apa pesan Pak Kakanwil kepada kami, kemudian kepada para pengelola anggaran, khususnya di Kementerian Agama untuk mempercepat serapan anggaran tahun ini, tahun 2021? Ya, memang kemarin itu di ruang Gubernur lantai 4 kami menerima DIPA dengan beberapa instansi vertikal. Alhamdulillah Kementerian Agama sebagai penerima DIPA tentu kita harus mempersiapkan bagaimana menghadapi di 2021 ini. Kita berharap alhamdulillah bagaimana serapan anggaran di 2020 ini bisa semuanya tuntas dan masuk di 2021 kita kembali lakukan kegiatan-kegiatan, dan kita harapkan bagaimana kegiatan di 2021 ini betul-betul terarah, tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Itu yang kita harapkan. Kemudian tentu
kita harapkan kepada seluruh Satker, 6 Kemenak Kabupaten, 17 Satker Negeri ini semuanya bisa berakselerasi mempercepat anggaran untuk bagaimana serapan anggaran ini bisa dieksekusi, dilaksanakan sesuai dengan regulasi aturan pemerintah yang kita hadapi sekarang ini. Itu yang kita inginkan. Terus di Majene ini kan serta sejumlah daerah lain, Majene, terus Mamuju Tengah. Mamuju Tengah itu akan menghadapi Dan- pesta demokrasi. Iya. Itu pemilihan kepala daerah. Kira-kira apa pesan Pak Kakanwil? Karena pemirsa kabar madrasah ini kan semua masyarakat, seluruh kalangan, baik itu penyuluh, kemudian penghulu, guru, dan masyarakat umumnya. Apa pesan Pak Kakanwil kepada para tenaga terdepan kita dalam menghadapi situasi yang boleh dikata rawan dengan pergeseran sosial? Iya, pesan kami kepada seluruh ASN Kementerian Agama yang akan menghadapi pilkada serentak ini mulai dari Kabupaten Majene, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, bagaimana teman-teman ASN baik sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan sekaligus penyuluh agama, kita harapkan karena dia sebagai ASN pegawai negeri tentu diharapkan netralitas di dalam tidak memobilisasi massa dan mengarahkan terhadap satu calon tertentu. Tapi kita harapkan bagaimana supaya ASN sebagai bagian dari pemerintah tidak terlibat dalam politik praktis dan sebagainya. Itu yang kita harapkan, netralitas harus terbangun dan kita yang harus memberikan contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Terus ada lagi nih pertanyaan berikutnya. Kita kan sering dengar masyarakat umum, sering dengar Pak Kanwil, terus anak-anak kita juga sering mendengar moderasi beragama. Dan terus terang banyak, bahkan di antara adik-adik kru kabar madrasah saja sering tanya sama saya Pak Kanwil, Kak, apa itu moderasi beragama? Tunggu Pak Kanwil yang menjelaskan itu moderasi beragama itu. Jadi moderasi beragama ini misalnya kita andaikan 3 titik. Pertama ada titik tengah, titik kiri, dan titik kanan. Ya. Maka di titik tengah lah ini moderasi beragama. Dia harus bagaimana bersikap wasatiyah, selalu bersikap moderat, tidak pada titik kiri, ekstrem kiri, dan tidak pada titik kanan, ekstrem kanan. Itu yang kita harapkan, bagaimana umat ini yang ada di Sulawesi Barat jangan sampai terpapar sebagai di luar daripada moderasi beragama ini. Karena ini yang digaungkan Kementerian Agama sejak tahun kemarin, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ada 3 mantra Kementerian Agama. Yang pertama yang digaungkan adalah moderasi beragama. Kemudian yang kedua membangun kebersamaan umat, dan yang ketiga adalah integrasi data. Nah, ini yang dilanjutkan oleh Kementerian Agama, bagaimana moderasi beragama ini bisa berjalan dengan ciri-ciri yang antara lain tidak ekstrim, dia berkeadilan, dan dia selalu membawakan menjadi pencerah rahmatan lil alamin di tengah-tengah umat. Itu yang kita harapkan. Jadi intinya selalu di tengah Pak Kanwil ya. Tidak terlalu ke kiri dan juga tidak terlalu menyolok Ekstrim. ke kanan. Iya. Kemudian sekarang kan kita akan bicara tentang madrasah Pak Kanwil. Bagaimana harapan Pak Kanwil dalam upaya untuk mendorong supaya madrasah ini senantiasa maju, madrasah di Sulbar khususnya? Ya, kita ini mulai dari Kakanwil, Kabid Penmat, kemudian Kemenak Kabupaten tentu berharap kepada seluruh pengelola pendidikan di Sulawesi Barat ini bagaimana mengakselerasi kemajuan madrasah. Dan alhamdulillah ini para kepala madrasah sudah melakukan
bagaimana pembinaan kepada siswa-siswi madrasah walaupun masih mewabahnya COVID-19 ini, tetapi proses belajar mengajar masih tetap berjalan walaupun lewat daring. Itu yang kita lihat sekarang ini. Kemudian juga kita berharap program pelatihan peningkatan kompetensi baik kepada guru-guru madrasah maupun kepala madrasah dan pengawas, semuanya ini yang kita lakukan. Ini semua dalam rangka bagaimana memajukan madrasah menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Kemudian kita harapkan juga sebagai seorang kepala madrasah, seorang guru madrasah, dia harus mengisi dirinya, mengisi sumber daya manusia, potensi sumber daya manusia yang ada di madrasah ini. Sehingga kita harapkan dari Kementerian Agama ini, dari Kanwil, dari Kementerian Agama Pusat, ada sarana prasarana penunjang yang bisa mendorong kemajuan madrasah. Alhamdulillah ini kemarin memang masih terbatas ini bantuan sarana ya. Kita dapatkan asrama siswa madrasah ini lewat bantuan SBSN, dan mudah-mudahan semua madrasah negeri di Sulawesi Barat ini secara bertahap bisa mendapatkan bantuan dari SBSN ini. Kemudian satu kegiatan yang sangat bagus yang digenjot sekarang ini Kementerian Agama Pusat lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Agama, tentu kita harapkan bagaimana program asesmen kompetensi guru, program asesmen kompetensi kepala madrasah, dan asesmen kompetensi pengawas. Itu semua berharap bagaimana peningkatan kualitas pengelola di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan madrasah. Itu yang menjadi harapan kita semua. Dan saya rasa semoga harapan-harapan itu cepat realisasi, termasuk pembangunan asrama. Kayaknya tahun ini kena Polewali ya? Iya, Polewali dengan pasang kayu. Dengan pasang kayu. Iya, iya. Semoga segera menyebar dan merata. Ya, mudah-mudahan Majene juga dapat tahun-tahun depan. Yang penting persyaratan kita siapkan dan kita harus mengikuti regulasi. Dan iya Pak Kanwil, sekalipun misalnya tahun ini belum dapat, tapi saya rasa apa yang diperbuat di MAN 1 Majene misalnya dalam menghadapi situasi pandemi ini, membuat studio mini untuk pembelajaran, kemudian dan sebelumnya minta izin juga Pak Kanwil, mungkin setelah Pak Kanwil beberapa kepala seksi di kabupaten itu akan kami undang datang ke sini. Ya, bagus. Itu satu langkah maju. Sekaligus saya mengatakan terima kasih kepada Kepala Madrasah MAN 1 Majene ini dan seluruh wakamatnya dan seluruh guru-gurunya, termasuk Pak Jalal ini yang menginisiasi dengan adanya studio mini ini sebagai tempat mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan di dunia pendidikan, khususnya di Madrasah MAN 1 Majene. Ini satu lompatan yang cukup bagus untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Terima kasih. Kemudian harapan saya semoga ke depan juga kita selalu membangun komunikasi, bukan hanya Kementerian Agama, tapi kita harus membangun lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, ormas-ormas agama, dan lain-lain sebagainya. Itu demi untuk kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk di Kabupaten Majene sebagai salah satu kabupaten yang diberikan amanah sebagai kota pendidikan. Itu yang kita harapkan. Betul sekali. Terima kasih Pak Kanwil. Saya rasa untuk siang hari ini pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Dr. Mufli. Beliau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya dalam perjalanan panjang bolak-balik dari Mamuju ke Parepare, dan siang ini sesuatu yang luar biasa sekali lagi kami rasakan di MAN 1 Majene atas kunjungan beliau pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kanwil sekali lagi. Satu saya lupa, masih ada penyampaian saya menyampaikan
selamat Hari Guru Nasional Oh iya. kepada seluruh teman-teman para guru yang telah terlibat mencerdaskan anak-anak bangsa, membina kecerdasannya dan membina karakternya sebagai anak-anak bangsa di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Kakanwil Ya, sekali sama-sama. lagi. Terima kasih pemirsa di mana saja Anda bisa menyimak siaran kami, dan jangan lupa terus dukung kami, dukung Kabar Madrasah, dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Thank you. Ya, ya. Foto kan lucu aja, saya belum punya foto. Oh, iya. Junet dan Muskira. Muskira Yasin.